وسلم وزد وعلم وانعم وتفضل وبارك. Mustafa war rasulil mujtaba summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din khususan muallif hadzal kitab Riyadul Badi'ah nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumih fi darainil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bisanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Kitab Syam. Kitab Syam ini pasal atau bab menjelaskan tentang puasa. Kelihatannya puasa semua pada ngerti betul udah, pada paham udah. Tetapi kita di dalam mengerjakan puasa apakah benar? Nah, ini yang repot. Sebab kata Nabi berapa banyak orang puasa nggak ada pahalanya, ya? Menganggap benar puasanya. Nah, ini kebanyakan awam kayak begitu. Makanya tentang puasa ini saya ingin menjelaskan walaupun di sini singkat, ya, tetapi supaya pada paham dan mengerti. Wala la yajibu saumu Ramadan. Tidak wajib puasa Ramadan. Jadi kita tidak wajib melakukan puasa Ramadan, ya, illa alal muslimi, kecuali terhadap orang muslim. Kalau kita ngaku orang muslim wajib puasa. Kalau dia bukan orang muslim kagak wajib. Siapa? Ya non muslim. Yahudi, Nasoro, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu Bali, Buddha, Konghucu, itu agama-agama yang ada di Indonesia, mereka tidak wajib. Tetapi kalau kita orang muslim begitu, la yajibu saumu Ramadana illa alal muslim. Tidak wajib puasa bulan Ramadan kecuali orang muslim. Nah, ingat tuh. Kalau kita ngaku muslim, ya wajib. Jangan ada alasan macam-macam udah. Itu pun illa alal muslimil balig, kecuali orang muslim yang umurnya udah balig. Kalau orang muslim belum balig, tetap aja nggak wajib. Sekarang tahu nggak arti balig? Kalau orang laki, apa tanda baliknya? Ya, mimpi. Kalau dia kagak mimpi? 15 tahun. 15 tahun. Perempuan tanda baliknya? Head. Kalau kagak head 15 tahun. limit atau batasan umurnya 15 tahun.
Udah paham kayak gini, alhamdulillah. Jadi tidak wajib puasa bulan suci Ramadan kecuali orang muslim yang balik. Jadi anak kecil kagak perlu, kagak wajib. Tapi perlu nggak puasa? Dalam rangka apa? Pendidikan, dalam rangka latihan, dalam rangka pengajaran. Kadang-kadang anak kecil aja udah ada yang pol 1 bulan. Aki-aki bolong. Tahu kenapa begini? Ya. Kemudian al-aqil yang berakal sehat. Ada orang muslim balik, gila. Gila itu tidak wajib. Gila ada 2. Ada yang terus menerus, ada yang datang-datangan kadang-kadang. Bagaimana hukum orang yang gilanya datang-datangan? Selagi dia gila tidak wajib semua kewajiban ibadah. Dia baik wajib. Misalnya bulan puasa, gila 3 hari. 3 hari gila. Keempatnya, kelima terus sadar wajib. Udah deket bulan Ramadan, mau beli pakaian kagak duitnya, gila lagi. Iya, nggak wajib puasa lagi. Jadi jangan dianggap wah dia gila, padahal besok dia baik, dia kagak puasa lagi, dosa. Begitu. Jadi biar kita paham. Al-qadiri ala saumi, yang mampu puasa. Kalau ada orang kagak mampu, atau apa dia kagak mampu, ya dia kodok di selain bulan Ramadan kalau emahnya sembuh. Ada orang kagak sembuh-sembuh emahnya, tapi jarang. Pokoknya udah kagak sembuh kapan aja, ngapain itu? Fidyah. Walalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi biar kita tahu bahwa puasa diwajibkan al qadiri alas saumi, yang mampu puasa. Kalau dia tidak mampu puasa karena tua, umurnya engkong kita udah 80 tahun, udah lemah banget. Kalau dia puasa makin lemah. Maka yang begini tidak wajib, bayar aja fidyah setiap hari 1 liter. Setiap hari 1 liter. Walaupun dia kaya, nggak boleh dibayar fidyah harga sebulan, nggak sah. Tetap tiap hari seliter. Kepada siapa? Ya ta'amu miskin, orang yang berhak nerima. Fidyah dikasih temennya, dan temennya mampu, kagak sah. Jadi fidyah itu dibayarkan kalau bagi orang yang tua yang tidak sanggup puasa. Nggak usah kodok, ya kodok sampai kapan juga orang udah tua. Kan bulan Ramadan kodok ya tambah tua. Iya, tambah lemah. Oleh karenanya yang begitu tidak wajib puasa, dia wajib fidyah. Kalau anak muda atau yang umurnya masih kuat, kemudian di bulan Ramadan dia tapi bulan lain disembuh, nah dia kodok, nggak boleh bayar fidyah. Wow, enak bener, duitnya banyak, kami bayar, dah kagak puasa bayar fidyah aja, haram, dosa. Jadi dosa bayar fidyah itu wa 'alal ladzina yutikunahu, orang yang mampu bayar fidyah. Itu bukan sembarang orang. Apalagi at-tahiri minal haid. Ini terutamanya perempuan. Suci dari haid. Pas masuk bulan puasa sampai seminggu biasanya. Rapi seminggu, maka dia wajib puasa. Mennya tuh dia kodok. Berapa hari dia kodok? Tergantung
dia tidak puasa. Kemudian apabila dia juga ninggalin sholat karena sholatnya kagak dikodok, yang dikodok puasanya doang. Tuh, jadi kita tahu nih, bini kita di bulan Ramadan, ya suruh dia kodok puasa, tidak diperintahkan kodok sholat. Nah, enak tuh kalau bapak Oga kepengen sholat, ya, aja. Iya, ya men aja. Kalau keremian, Ya, emang keremian ada aja saji nih. Keremian batal wudu. Kita ada wudu, keremian, wudunya batal. Kalau puasa mah enggak batal. Keremian batal. Iya. Saji ini tukang keremian dia soalnya. Syarat berikutnya apa? Wan nifas. Sekarang kalau saya tanya apa bedanya haid dan nifas? Nifas haid dulu, darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat. Nifas, darah yang keluar dari rahim perempuan akibal wiladah, sesudah melahirkan. Kalau orang tanya berapa paling cepatnya haid, ada yang bisa jawab? Hah? Oh bukan, yaumun walailah, 1 hari 1 malam. Paling aqallun nifasi aqallul haidi lailun walailah, yaumun walailah. Paling sedikit orang haid 1 hari 1 malam. Paling banyak berapa? Ya, khamsata asyara yauman bilayaliha, 15 hari dan malamnya. Yang umum. Nah, Bapak kan berapa? Sitatun aw sab'un, 6 atau 7. Biasanya ada suami dia head ditandain di kalender. Dihitung kapan nemari. Takut dibohongin sama bininya. Iya. Sekali waktu bininya lebih dari 6, dia udah coret tuh 6. Sampai di sini, waduh, ngegas deh nih. Iya. Sampai 7 bini masih bilang, men kagak percaya. Oh jangan kagak percaya. Sebab memang biasanya 6-7. Paling banyak 15. 10 hari 12 hari masih masih. Tapi kalau udah lebih dari 15 hari namanya istihadah, darah penyakit. Walaupun masih keluar darah wajib puasa, wajib sembahyang. Kalau terjadi seperti itu, bab apa? Melebihi batas maksimal. Tapi ilmu fikih telah mempelajari itu, nggak akan terjadi orang 15 masih haid. Andai kan terjadi pasti penyakit gitu. Terus apa lagi? Wan nifas. Wa idza tamma Sya'banu salasina yauman. Sekarang kita masuk bulan Sya'ban. Masuk bulan Sya'ban 29 isbat. Udah 29 lihat bulan. Kemudian ada yang lihat, maka wajib puasa. Wajib puasa. Jadi ukurannya kita sama Muhammadiyah beda. Kalau Muhammadiyah itu dia berdasarkan hisab. Dihitung tanggal 29. Pas dihitung ada bulan 5 derajat. Maka dia puasa. Ada
ada apa 4 derajah, 3 derajah puasa. Kita nih mazhab Syafi'i enggak. Lihat dulu bulan. Udah 29 enggak kelihatan, kagak puasa. Mereka enggak perlu lihat bulan, tetapi adanya bulan. Kemudian tanggalnya 29 udah gede bulan. Kita ngelihat bulan disepakati 7 derajat. 5 derajat aja kita belum boleh puasa. 6, 7. Udah gede bulan, mendung. Kagak kelihatan bulan, jangan puasa. Biar bulan udah ada tapi nggak kelihatan, jangan puasa. Inilah standar yang berbeda antara Muhammadiyah dan NU. Kalau Muhammadiyah pokoknya 29 puasa, ada ke kagak ke. Orang NU demo ada ke tapi nggak kelihatan, kagak puasa. Kedua-duanya mempunyai alasan hukum yang benar. Alasan hukum yang benar. Baik yang mengatakan bulan itu ada atau yang melihat bulan. Tetapi pemerintah berupaya untuk sepakati jangan sampai kacau. Makanya diputuskan antara 3 negara. Indonesia, Malaysia, Brunei. 3 derajat wajib puasa. Tuh. Itu keputusan pemerintah untuk menjadikan rakyatnya sepakat puasa. Tapi kalau pemerintah yang sudah memutuskan boleh. Padahal 3 derajat itu belum kelihatan. Makanya udah ada bulan berapa? 3 derajat. NU ke, Muhammadiyah ke, puasa. Ya, supaya seragam. Kalau 7 kegedean. Kalau 5 aja udah ada. Muhammad udah puasa, kita belum. Nah, jadi begitu. Jangan orang kampung kan biasanya bingung. Ini yang ikut yang mana sih? Ikut yang mana sih? Begitu. Kebanyakan dibilang, pokoknya gue ikut yang paling belakang dah. Begitu enaknya. Itu kalau lebaran paling dulu. Ini nggak pakai hukum, nggak pakai standar, seenak burunya, nggak boleh. Nggak boleh saji, inti begitu biasanya. Iya, iya. Jadi wa idza tamma sa'banu salasina yauman. Sekarang kita lihat bulan kagak ada, tanggal 29. Masuk 30, jangan lihat bulan lagi udah. Udah puasa aja udah. Jangan pakai nih ikut mana nih ya? Ikut mana nih ya? Enggak ada udah. Ya. Kata Nabi, idza tamma salasina sa'bana yauman. Kalau udah cukup umur bulan Sa'ban 30 hari. Nah, kita puasa udah. Jangan pakai lihat bulan lagi, lihat apa lagi, kagak. Nah, itu. Jadi kalau kita udah cukup 30 Sa'ban langsung puasa, wajib hukumnya. Nah, jadi biar kita tahu. Kemudian au ra'al hilala atau melihat bulan. Adlun, orang yang adil. Yang dimaksud orang adil, yang ngelihat bulan ini orang soleh. Sembahyang rajin, ngaji rajin, kagak pernah terkenal bohong. Dia bilang, saya lihat bulan, wajib dipercaya. Walaupun cuma seorang. Pada zaman Nabi, pada kagak puasa, ada tukang ngangon kambing. Ya Rasul, saya lihat bulan. Bener? Iya, puasa. Jadi walaupun yang lihat seorang. Syaratnya adil. Kalau ada tukang bohong, misalnya emang tukang ngablu, jangan percaya. Iya, dia kagak pernah puasa, nggak pernah sembahyang, nggak. Gue lihat bulan di mana? Di Bunaren. Ini orang yang ngablu, nggak boleh kita percaya. Syaratnya adilun, adil. Harusnya orang yang jujur kan? Orangnya rajin sholat, jujur. Nah, boleh, orang yang adil. Kalau NTJ lihat bulan, boleh, iya, boleh.
Cuma jangan dibilang keremian batal. Ya. Jadi itu syarat-syarat yang perlu kita tahu. Setelah kita lihat bulan, jangan dia misalnya dia lihat bulan, lalu diumumin, oh saya lihat bulan, nggak begitu. Mestinya apa? Dilaporkan kepada Kodi, Menteri Agama atau Hakim. Jadi wasabata indal Kodi, Hakim yang menetapkan. Kamu benar lihat bulan? Iya. Berani sumpah? Sumpah, disumpah. Lalu Kodi ini percaya. Oh benar. Kodi putusin. Besok puasa, baru puasa. Nggak boleh orang kampung yang mutusin. Kamu lihat bulan? Iya, kita bersama-sama yuk. Besok puasa, tidak sah. Jadi mestinya pemerintah. Dalam hal ini ya Menteri Agama. Kalau Menteri Agama udah ngumumin, wajib buat NU untuk mempuasainya. Kalau Muhammadiyah kagak diumumin, jadi udah puasa aja. Kodi hakim apa? Hakim dalam hal ini Kodi, arti Kodi hakim, tapi ini maksud pemerintah. Sebab di Indonesia kan ada sidang isbat yang dilakukan oleh Menteri Agama. Nah itu yang dimaksud wasabata indal Qadi, ditetapkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Menteri Agama, ditetapkan oleh hakim, boleh ya. Tapi yang Qadi wajibas saumu ala umumin nas, wajib puasa terhadap umumnya sekalian orang. Orang mana? Yang muslim tadi ya ala umumin nasi fa illam yasbut indahu, walaupun orang itu kagak lihat bulan. Kita banyak Indonesia yang lihat bulan cuman seorang di sono, seorang di sini, seorang di sini. Diadu kepada pemerintah, disumpah, pemerintah umumin. Ayo besok 1 hilal Ramadan wajib puasa. Untuk semua orang bangsa Indonesia. Jangan kita bilang, gue nggak lihat. Ya lu di rumah aja. Jadi di sini dibilang fa illam yasbut indahu, walaupun dia tidak pasti melihat bulan. Maksudnya apa? Orang umum yang kagak lihat bulan wajib puasa juga. Sebab apa? Ada wakilnya yang udah lihat bulan. Jangan dia ngotot, lu lihat bulan gua kagak puasa. Ya, sampai kapan lu lihat bulan? Nah, ini tetap wajib puasa. Wajaba 'ala roi wa 'ala man saddaqahu faqat. Dan wajib terhadap orang melihat. Orang lihat. Misalnya dia udah lihat bulan. Dia ngadu pemerintah. Pemerintah membenarkan. Dia yang lihat lebih wajib, yang lain aja wajib, ya, apalagi yang lihat. Wa 'ala man saddaqahu faqat. Dan kepada orang yang dibenarkan saja melihat bulan. Misalnya gini. Ada orang ngaku lihat bulan. Yang dibenarkan oleh hakim itulah yang dijadikan keputusan. Kan hakim kan di mana kamu lihat, jam berapa menit, berapa dakikoh, itu diteliti sama hakim. Kalau hakim sudah menganggap benar dia melihat bulan, maka dia wajib. Atau orang kagak ada ngeliat, dia doang ngeliat sendiri, diadukan kepada hakim, hakim kagak percaya. Hakim kata, orang banyak bener nggak ada ngeliat, kamu ngeliat. Orang lain pakai mikroskop, teleskop, dia kagak pakai mata aja dia lihat. Wajib buat dia tuh, dia doang wajib sendiri. Walaupun nyalain kagak puasa, sebab sudah lihat. Jadi begitulah ketentuan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Sampai di sini saya mau
kasih kesempatan kalau dia mau nanya. Ya, kalau ada yang mau nanya kurang paham, kurang ngerti ya tentang puasa dan seluk-beluknya puasa. Kenapa? Kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju'wal atasu. Berapa banyak orang puasa kagak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Dalam hadis lain kata Nabi, malam yada qaulad dzuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada atau amahu wa sarabah. Siapa yang berpuasa tetapi tidak puasa anggotanya, Allah tidak perlu terhadap lapar dan haus yang ditinggalkan. Karena ini pekerjaan yang wajib bagi setiap muslim, dan kelihatannya ada orang puasa aja dianggapnya udah benar puasanya, sah puasanya ya. Baik, makanya supaya jangan terjadi, silakan kalau ada yang bertanya tentang puasa, nanti kalau udah waktunya bulan Ramadan udah paham ya, nggak nanya lagi dah ya. Ustadz, saya nanya, kalau udah mau lebaran kan tuh, udah mau lebaran, kita puasa nih, capek disuruh sono, suruh sini, kita kesel, ada pahalanya apa enggak? Udah mau lebaran disuruh puasa? Enggak, disuruh diperintah. Sono sini dikesal gitu. Ini merentah siapa tuh? Misalnya merentah, kita kesel, ada pahalanya apa enggak? Iya, kita jangan kesel. Memang Haus takut haus. iya, jangan. Memang Nabi sendiri bilang akhir Sya'ban Nabi pidato. Antara lain ujung pidato, pidatonya panjang. Ya, pidatonya panjang. Ujungnya kata Nabi, wa huwa sahrus sobri wa sobru sawabuhul jannah. Puasa itu bulan sabar. Diperintah sono sini sabar. Bulan puasa mau lebaran kagak punya duit, sabar. Bulan puasa lagi mau puasa sakit dikit-dikit terusin, sabar. Wasabru sawabul jannah. Orang sabar pahalanya surga. Di perantau Saudi kesel. Masuk surga mengintip doang. Kagak masuk. Ya. Kesel dia. Makanya Nabi bilang begitu. Wa huwa sahrus sabri wasabru sawabul jannah. Bulan puasa bulan sabar. Nabi yang kasih tahu. Dalam apa saja yang kita hadapi kita perlu sabar, jangan marah-marah, jangan doko, jangan kesel kesaji. Wasawabul jannah, dan orang yang sabar itu pahalanya surga. Jadi bulan besok jangan kesel dah. Apalagi waktu saya masih bujangan ya. Saudara laki kita yang paling rajin disuruh kesel. Iya, waktu bujangan emang banyak orang kadangkala kagak puasa waktu lebaran. Waktu puasa dia ngumpet-ngumpet minum. Ente enggak dulu gitu. Bagus. Tapi banyak yang kayak gitu. Kalau saya tanya pada kagak ngaku, padahal gitu. Emang rata-rata orang bujangan suka begitu. Ya, capek apa minum sekalian mandi. Sekalian berendam di kolam renang. Ya. Kelihatannya kagak. Tapi sekarang kita sabar. Jangan kita lakukan itu. Baik, ada lagi yang lain? Ustaz, masalah fidyah itu kan misalnya orang tua kita udah tua nih, itu setiap hari itu ngasihnya setiap hari atau gimana? Setiap hari. Setiap hari. Hari ini nggak puasa, pagi-pagi bawain orang pakir. Kalau kagak pagi siang tar, nggak siang sore. Jangan sampai lewat malam. Nah ini yang kejadian di masyarakat kita ini biasanya itu kan kalau udah meninggal baru bikin fidyah itu gimana tuh? Iya, itu memang orang-orang yang fidyah sesudah dia meninggal banyak semasa hidupnya ninggalin puasa. Kan bisa jadi orang bikin fidyah
sekarung, 2 karung. Anaknya bininya tahu dia dulu gak puasa mulu, makanya fidyah. Ada yang bikin cuman sekarung, sebab apa? Jaga-jaga. Dia si orangnya puasa melulu, cuman kita gak tahu. Itulah fidyah orang yang meninggal. Meninggal itu dia mesti tahu kira-kira berapa banyak puasa yang ditinggalkan. Gitu. Memang kita sebaiknya bikin fidyah sesudah kita mati, padahal kita kagak tahu betul puasa yang kita tinggalkan berapa. Kalau sedikit, sekarung cukup. Padahal puasanya nggak bersekarung, lebihnya sedekah. Jangan dia puasanya paling 3 hari nih, bikin 3 hari, 5 hari, ya. Kan kita nggak tahu. Lebih bagus lebih daripada kurang. Kalau lebih itu udah termasuk sedekah sunnah. Sama juga kita bayar fitrah. Fitrah kan 3 liter serau, tapi 3 liter setengah, banyak lebihnya. Aturan 3 liter 1 rauk, dia 3,5. Yang dibayar zakat 5 orang, 5 kali setengah aja udah berapa liter itu? Itulah sedekah sunnah yang nambel. Jadi pekerjaan sunnah biasanya nambel kerjaan yang wajib. Kita sholat qobliyah ba'diyah, kalau ada wajib kita yang kurang, sedekah gitu juga. Jadi tidak mengapa orangnya udah meninggal dibikin fidyah, lebih dibikinin, lebih bagus dari kurang. Ada lagi yang lain? Kalau sholat sunnah qobliyah ba'diyah kan menambah yang kurang sholat wajib. Itu sholat wajibnya misalnya nggak sholat maghrib itu bukan. Atau itu kalau kagak sholat maghrib yang ditambal kagak ada. Yang namanya nambel ada barangnya. Nih sholat maghrib, sholat maghribnya kurang sempurna, ditambal sama sunnah. Sholat maghribnya kagak ada, tambelannya doang yang ada. Nah gitu kira-kira. Kebanyakan persepsinya gitu Ustaz. Wah dia kalau sholat udah ditambal sama sholat qobliyah ba'diyahnya gitu. Ya kagak ada yang begitu. Yang berpikir begitu kalau ada salah tuh orang. Ya ngapain sembahyang itu sunnahnya kan nambel, nyadu tambel apa? Jadi kalau ada orang berkata kayak gitu, sadarin tuh orang. Sholat sunnah buat nambel, yang ditambah sholat wajib. Sholat wajib kagak ada, sholat sunnah doang, nambel apaan? Ya, yang pokoknya kagak ada. Kalau ada yang berpengertian begitu, biarin aja dah. Iya. Oke, cukup ya? Ada? Ustaz, Iya. kalau ada orang yang lagi hamil tua misalnya, dia ada misalkan dia dari dokter bilang nggak boleh puasa gitu kan. Nah, terus dia nggak puasa tuh selama bulan Ramadan. Itu apakah dia harus bayar fidyah ataukah dia harus qada setelah nanti dia melahirkan? Mana ya? Kita punya istri atau seorang perempuan hamil tua, udah 8 atau 9 masuk bulan Ramadan. Jangan menurut dokter, dia aja punya perasaan boleh, wah gue kalau puasa sakit, boleh tidak puasa. Sebab dia merasa tidak kuat puasa. Apakah dia harus bayar fidyah? Bukan, nanti dia kodok. Kebayar tua tuh udah tua, bayar fidyah, dia kan nanti sehat. Atau orang yang sakit bayar lagi puasa bulan Ramadan bayar fidyah, jangan. Kalau yang sakit orang masih muda, diharapkan sembuh. Udah sembuh kodok, kagak hidup mati, bikin fidyah gitu, bikin fidyah. Kemudian untuk orang hamil ini ada 2 cara. Nah makanya ini biar tahu. Bini kita bilang, bang saya nggak kuat puasa. Emang apa? Lemah, saya ngandung lemah. Udah jangan puasa. Nanti kodok. Kalau dia bilang begini, bang saya kagak puasa. Emang apa? Anak saya janin atau apa? Bayinya itu mudarat. Anulah apalah ya. Lalu dia kagak puasa. Maka dia nanti udah baik bayar
Qadha dan fidyah. Ya, sebab dia tidak puasa alasan orang. Itu. Makanya baik-baik ngakunya. Udah saya kagak puasa sama saya, nggak kuat. Nah, dia cuma qadha aja. Kalau misalnya dia bayar, anak saya nggak kuat, dia qadha, dia bayar fidyah buat anaknya. Ya, gitu. Ini buat perempuan, laki ente yang nggak hamil kan? Itu, ya kalau laki perempuan yang udah hamil tua. Berarti Ustaz, kalau misalkan dia alasannya demi kesehatan anaknya, berarti dia harus 2 kali dong? Ya, iya. Kalau dia alasan kesehatan dirinya 1 kali, dia menggunakan alasan anaknya 2 kali. Dalam hukum, kok dokter mah nggak tahu tuh. Paling kata dokter jangan puasa dah, nanti anaknya anu. Tuh. Tapi dia ngajarin tentang qadha dan fidyah. Sebab beda-beda, ya. Ini urusan guru, urusan medis, urusan dokter gitu. Bagus. Nanti kalau datang bulan puasa hamil tua, tanya lagi kalau lupa. Kalau hamil muda ya enggak, ya. Kalau masih tua. Oke, cukup dah ya. Ya, nanti ada waktunya lagi nanti. Ya. Saya sebetulnya kurang sehat, tanya tuh, ya. Dia ini nggak tahu di rumahnya saya dari pagi diurut, diapain, kurang sehat. Alhamdulillah saya kalau ngajar baik, ini sedemen. Iya. Padahal sudah ini benar, ya. Kangen sama Saji kalau Ustaz. Oh iya, baik. Dia lagi sehat ngaji malas jadinya. Alhamdulillah, saya syukurnya kayak gitu. Kalau nggak ngaji kesem-sem. Kesem-sem ngapain? Ente pinter banget alasannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekedar laporan, besok Minggu ya, jam 3 saya udah berangkat ke Cianjur untuk melaksanakan pengecoran tahap kedua. Dulu saya nginep tahap pertama, tapi ini saya nggak nginep lah, berangkat jam 3 sampai di jam 7. Nah, kemudian foto-foto udah dikirimkan bahwa akan dicor selasar depan dan tempat duduk. Nah, kalau udah rapi, ya mungkin setengah bulan lagi saya kesana lagi, cor tengah ya, sama kubah. Nah, makanya nanti banyak para jamaah yang saya suruh ikut ke sana, nanti buktikan ya, bahwa amal bapak-bapak itu, ya, amal saudara-saudara itu, masya Allah gembira kalau udah ke sana. Lihat masjidnya gede betul, gede, di sana nggak ada yang paling gede cuman itu, ya, dan kokohnya luar biasa. Nah, tadi saya disuruh emang waktu ngecor persiapannya kayak gitu. Kemarin beli bondek, warmes, ya, warmes sama abu batu. Di sana ngecornya bukan pakai pasir, abu batu sama split. Nah itu udah saya beli kira-kira seminggu yang lalu. Nah, tadi semen 160 sak 1 DO, 11.800. Nah, kemudian buat makannya juga saya kirim, ya, suruh beli ikan 2 kilo, ikan kambing, ya, buat ya rekan-rekan kita aja. Nah, kemudian saya sediain kembang api yang udah supaya orang tuh turun terus mau di sana guyup kalau apa tuh banyak relawan-relawan. Ya alhamdulillah mengurangi biaya. Kalau semuanya ya sekarang ya sudah banyak ya biaya-biaya. Kalau dari uang jamaah ya udah nggak cukup, so biayanya udah 400 sekian. Ya, orang sana bilang apa ya segini-gini belum 0,5 miliar, kok nggak, baru 400 sekian, 430. Uang jamaah sekitar 250. Nah, yang lainnya uang pribadi saya ya, dan barangkali sampai jadi nanti kalau cukup dengan uang saya granitnya apanya, lalu kalau harus sempurnanya saya akan bikin tahap kedua nanti bantuannya
Kalau kira-kira udah jadi ya nggak usah ya. Kalau masih jadi baru, bukan semua tahap kedua ya, tapi tahap kedua barangkali tidak sebesar kemarin ya dapatnya. Barangkali kalau hanya kurang 100 sampai 150 juta umpamanya, itu apa. Kalau sekarang biayanya diperkirakan 1,8. Saya pribadi 750 yang udah saya masukkan uang saya. Nah, barangkali perkiraan saya sih insya Allah ya kurangi sedikit gitu, sedikit. Baru saya ngomong lagi sama jamaah sedikit nanti insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa fahman zakiyya wa qalban khashi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan katsiran halalan tayyiban mubaraka. Allahumma sakhir lana wa sahhil lana quluba ibadikal mu'minin yunfiqu amwalahum limu'nati hadzal masjid inna nasiyatahum fi qabdatik wa qulubahum fi yadik jalla sa'nu wajhik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Taqabbalallah.